Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kalau menurut kamu 5G itu penting, mendingan skip aja deh video ini. Tapi kalau menurut kamu 5G itu ya nggak perlu-perlu amat, kamu cocok banget nih untuk terusin video ini. Karena menurut Bang Tekno, Infinix Note 12 ini adalah salah satu smartphone terbaik di kelas harga 2 jutaan. Infinix Note 12 ini tuh HP kenceng, ganteng, enteng, dan bikin hanteng. Kenceng karena HP ini tuh udah pakai prosesor ngebut tapi irit, yaitu MediaTek Helio G96. Ditambah memori lega 8GB RAM, bikin HP ini tuh performa harian udah berasa lancar banget loh. Dan kalau kamu orang yang multitasking banget, pastinya lebih banyak aplikasi yang bisa kamu jalanin bersamaan karena adanya fitur extended RAM yang bisa ngasih memori tambahan hingga 5GB. Jadi RAM totalnya 13GB. Pasti segitu lebih dari cukup kan? Makanya nih, pas dipakai main game MOBA kelas Mobile Legends, HP ini tuh udah overkill banget. Ya, bisa jalanin game dengan settingan grafis mentok rata kanan semua, HP ini tuh lancar banget jalanin game. Yang penting internetnya kenceng. Kalau main game Battle Royale sekelas Free Fire juga udah berasa lancar banget loh. Pakai settingan grafis ultra, rata kanan semua, pas main kayak yang kamu lihat di layar nih sob. Udah nggak pakai berasa berat, udah lancar banget. Dan kalau mainin game Battle Royale yang berat sekelas COD Mobile, HP ini tuh bisa jalanin game maksimal di settingan grafis medium high. Dan settingan grafis kayak gini, ini udah lancar. Nyaris nggak ada tuh yang namanya drop frame ataupun lagging. Dan kalau dipakai main agak lama juga HP-nya nggak pakai panas ya, cuma anget-anget normal aja. Dan performanya tetap kenceng, nggak kendor. Ngomongin game tuh nggak lengkap ya kalau kita nggak bahas daya tahan baterai. Soalnya kalau main game berat, pasti baterainya cepet habis. Nah, Infinix Note 12 ini kapasitas baterainya masih kayak HP-HP zaman now sih, masih 5000 mAh. Tapi waktu saya cek ya di dalam ruangan dan terkoneksi jaringan Wi-Fi, kalau main game COD Mobile selama 1 jam, baterainya berkurang 18%. Lumayan banyak nih. Dan saya tes kalian nonton YouTube Full HD selama sejam, baterainya cuma berkurang 6% aja. Jadi artinya ya, kalau HP ini dipakai buat main game berat nonstop, ini bisa bertahan lebih dari 5 jam. Terus kalau misalkan kita pakai buat nonton YouTube, ini bisa nonstop lebih dari 16 jam. Ya udah awet banget sih kalau untuk penggunaan normal biasa. Tapi kalau untuk kerja berat, ya baterainya habisnya agak cepet. Tapi udah asik sih, karena ini ngecharge-nya udah cukup cepet, udah 33 watt. Cuma butuh waktu sekitar 45 menit untuk terisi 50%, dan butuh waktu sekitar 110 menit aja untuk penuh 100%. Yaitu kalau ngecharge-nya pakai charger bawaan dalam kondisi nyala ya, dalam kondisi standby. Dan Infinix Note 12 ini punya penyimpanan internal yang udah luas, tergantung kamu belinya yang mana. 128GB atau yang seperti saya punya ini, yang 256GB. Dan kalau seandainya storage-nya segitu berasa kurang, masih bisa loh ditambah hingga 2TB pakai microSD. Dan tetap juga bisa pakai dual SIM karena emang udah triple slot. Dengan laci kartu yang bergaya roti lapis kayak gini. MicroSD di sisi satu dan dual nano SIM di sisi yang lainnya. Dan laci kartunya ini udah punya karet pengaman untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya masih aman sih kalau kebasahan, asal nggak kerendam kebanjiran. Oh iya, smartphone mending Infinix ini tuh punya layar yang ukurannya udah nggak kegedean ya, sedang aja. Walaupun layarnya tuh berasa ketinggalan, masih pakai gaya poni belah tengah kayak gini. Layarnya yang punya ukuran 6,7 inch ini tuh punya rasio 20:9, tapi udah pakai panel AMOLED yang bikin kualitas visualnya tuh berasa mewah, lebih mewah dari harga yang dibayar. Ya walaupun layarnya ini masih 60Hz dan masih cuma bisa ngenalin 5 sentuhan bersamaan aja. Tapi secara visual ini tuh berasa mewah, berasa menyenangkan. Dan untuk penggunaan di luar ruangan juga udah berasa terang layarnya. Dan beneran ya, kalau saya sih pilih layar AMOLED kayak gini aja walaupun 60Hz daripada layar 90Hz atau 120Hz, tapi belum AMOLED. Buat nonton dipandang lama-lama ini enak cuy. Dan karena udah layar AMOLED, jadinya HP ini punya fitur Always On Display yang bisa nampilin jam, tanggal, sisa baterai, dan notifikasi aplikasi di layar kayak gini pada saat HP standby. Udah kayak HP mahal kan? Dan untuk desain juga ini udah keren, walaupun bodinya masih berbahan polikarbonat, tapi punya finishing tekstur bergurat yang mirip ombak gitu. Dan di bagian dekat area kamera juga dibikin polos, bersinar, jadinya HP ini tuh kelihatan mewah banget sob. Dan desain tepian bodinya juga dibuat datar mengkotak ya, bikin HP ini tuh kelihatan lebih kece, kelihatan lebih mewah. Tapi jujur ya, kalau menurut saya, emang sih ini desainnya cakep, keren dilihatnya. Tapi saya pribadi nggak suka dengan bodinya yang kotak, karena kalau dipegang kayak gini tuh kurang nyaman ya. Jadi kalau menurut saya sih, saya lebih prefer yang bodinya bulat-bulat gitu. Kalau menurut kamu, mending yang kotak gini atau suka yang bulat?
Dan smartphone ini juga punya audio yang udah berasa mahal karena Infinix Note 12 ini udah dilengkapi teknologi DTS Digital Theater System untuk kualitas audionya. Dan DTS-nya berfungsi nggak cuma kalau pakai earphone, tapi juga bisa langsung dari speakernya. Dan speakernya juga udah dual, nggak single. Speaker utama di sisi bawah HP, sementara speaker satunya lagi jadi satu barengan sama earpiece di atas layar ini. Dan gini suaranya di volume maksimal. Dan Infinix Note 12 ini juga punya sensor yang lengkap, walaupun nggak pakai banget lengkapnya. Lengkap dengan sensor gyroscope untuk virtual reality, sensor magnetik untuk kompas, dan juga sensor cahaya untuk kecerahan layar otomatis ada. Tapi lengkapnya nggak pakai banget karena HP ini tuh belum ada NFC, belum bisa cek saldo e-money. Kalau untuk sensor GPS bisa jadi andalan karena untuk baca lokasinya cepat dan presisi banget. Dan jadi nyaman baca petanya karena udah ada fitur kompas. Sensor sidik jari untuk keamanan juga mantap performanya, walaupun belum di layar, masih di samping barengan sama tombol power. Tapi saya lebih suka begini sih, karena lokasinya lebih mudah dijangkau. Dan kalau untuk foto-foto, Infinix Note 12 ini juga udah cakep, udah lumayan mantap. Karena dia punya kamera utama 50 megapiksel dengan bukaan lensa super lebar udah f1.6. Ditambah lensa 2 megapiksel untuk mode bokeh, dan satu lagi nih lensa untuk AI kamera. Ini kenapa sih ya Infinix seneng banget, sering banget kayak gini ngasih kamera AI. Kalau menurut saya sih mendingan dikasih kamera makro atau ultrawide aja gitu sekalian. Kan lebih bermanfaat. Iya nggak sih? Tapi emang sih hasil foto-foto kamera utamanya dengan mode auto aja nih udah berasa bagus, cakep, mantep. Kalau untuk foto-foto jarak deket juga efek bokeh lensanya tuh kelihatan banget dan halus banget. Jadi berasa kayak foto pakai kamera mahal. Detailnya dapet, warnanya juga cakep. Pokoknya keren lah hasil foto-fotonya. Ya selama foto-fotonya di kondisi cahaya yang cukup ya. Sementara kalau hasil foto mode portrait juga udah berasa rapi potongan blurnya. Yang penting kalau mode portrait, pastiin aja nih, dipakai hanya pada saat kondisi cahaya cukup biar hasilnya maksimal kayak gini. Kalau untuk mode malamnya gini ya, hasilnya tuh berasa detail dengan tone warna yang juga nggak terlalu ngepop ya. Cakep dengan noise yang udah berasa minim untuk kelas HP harga segini. Ada noise-nya tapi minim untuk kelas harganya. Untuk foto-foto kamera belakangnya ini udah cakep mantep, dan untuk kamera selfie-nya ini juga nggak kalah berkualitas. Karena HP ini tuh punya kamera depan 16 megapiksel dengan aperture f2.0 dan udah dilengkapi pula dengan lampu selfie untuk kita foto narsis di kondisi gelap. Dan hasil foto-fotonya kayak gini. Udah bisa dibilang cakep sih, walaupun gak istimewa untuk kelas harga segini ya. Udah berasa bagus hasilnya. Detailnya dapet dan tone warnanya juga udah asik. Pokoknya udah bisa banget lah diandelin buat update sosial media. Sementara kalau untuk foto selfie potret juga udah cukup rapi, walaupun gak rapi-rapi amat. Ya pokoknya udah oke banget lah hasilnya. Emang sih kalau untuk foto-foto ini tuh udah berasa bagus, apalagi kamera belakangnya ya. Kalau nggak pakai mode portrait juga, kalau foto-foto jarak deket tuh bokeh lensanya tuh berasa ya. Cuma sayangnya kalau untuk perekaman video, baik kamera belakang maupun kamera depannya ini masih berguncang. Untuk kamera depannya kalau ngerekam video kayak gini, ini di Full HD, resolusi maksimal. Sayangnya dia masih bergetar ya, masih berguncang karena emang belum ada opsi untuk mengaktifkan stabilisasi. Dan kualitasnya kayak gini. Sementara untuk kamera belakangnya, yuk kita cobain. Ternyata untuk kamera belakangnya sama ya, belum ada stabilisasinya, dipakai buat jalan kayak gini. Masih bergetar, masih guncang. Nggak ada opsi untuk mengaktifin stabilisasi sama sekali. Jadinya ya nikmatin aja deh, agak guncang-guncang dikit kalau misalkan dipakai buat jalan. Sementara kalau untuk fokus, ini fokusnya cepet banget. Tuh, pindah fokusnya cepet banget. Dan kalau ngeliat detailnya juga, ini kalau buat detail juga udah cakep, udah bisa nih kalau mau buat bikin konten-konten, udah mantep.
Sistem operasi Infinix Note 12 ini tuh udah pakai Android 12, udah mantap nih. Dengan sistem antarmuka buatan Infinix sendiri yaitu XOS 10.6. Punya tampilan yang kece dan tentunya bisa dikostumisasi ya, tampilannya sesuai keinginan, nggak pakai bayar lagi. Karena ada aplikasi Xtemp yang nyediain banyak banget pilihan wallpaper dan juga font tulisan. Banyak banget juga pilihan tema dan rata-rata tuh gratis, nggak pakai bayar lagi untuk di-download. Asik nggak? Ada juga nih aplikasi Wow FM, dimana di sini bisa sebagai online FM radio yang banyak banget ya pilihan podcast maupun radio lokal, nasional dan internasional. Tapi pastinya butuh internet. Bisa juga sih kalau mau FM radio manual yang nggak butuh internet, cuma butuh dicolokin earphone sebagai antena FM radio. Kalau mau buka aplikasi lebih dari satu juga tinggal swipe 3 jari aja kayak gini. Terus diatur-atur deh posisi jendela maupun ukuran jendelanya sesuai kebutuhan. Dan HP ini juga masih punya fitur Smart Panel yang bikin kita tuh gampang banget ya pindah-pindah aplikasi yang sering banget kita pakai. Atau kalau mau screen recording juga ini gampang banget, cukup swipe aja layar dari samping dan tahan di tengah kayak gini. Muncul deh tuh banyak shortcut aplikasi dan fitur yang bisa kita manfaatkan. Ada juga fitur sosial turbo untuk memaksimalkan pengalaman pakai aplikasi WhatsApp. Di fitur ini tuh kita bisa rubah suara saat telepon atau video call, bisa rekam panggilan suara juga, ada juga mode video call cantik ya. Sampai bisa juga loh kita bikin stiker WhatsApp sendiri nggak pakai ribet. Disediain juga fitur Xclone yang bisa gandain aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Ada loh di HP ini, jadi nggak perlu ribet pakai aplikasi pihak ketiga. Dan banyak lagi ya fitur lainnya yang bisa kamu cobain sendiri kalau kamu udah beli HP ini. Atau minimal pinjem HP teman kamu lah, kamu bisa cobain fitur-fiturnya sendiri. Intinya kalau beli HP ini tuh berasa bayar lebih hemat, lebih irit, tapi dapat HP yang layarnya, kameranya, performanya, dan nge-charge-nya tuh dahsyat. Ya walaupun ada kekurangannya juga. Karena bikinan manusia kan nggak ada yang sempurna. Kurangnya di mana? Ya cek lagi aja videonya dari awal. Dan segitu aja videonya. Bang Tento pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Infinix Note 12 kelar. Tinggal review yang 12 VIP nih. Cakep.